belajar R diawali dengan belajar yang advance course dulu, baru ke introduction. Jadi dari yang sulit dulu baru ke mudah. Jadi awal-awalnya apa ya, materi-materi yang advance sebenarnya agak useless gitu untuk dipelajari sebagai pemula. Baru saya saat itu mulai untuk mempelajari yang dasar-dasar. Dan sayangnya ketika waktu saya S2, mata kuliah terkait R disampaikan dalam bahasa Jepang, jadi saat itu mau nggak mau lebih banyak belajar otodidaknya. Dan di sini mungkin saya sedikit akan sharing bagaimana untuk mengetahui dasar-dasar R, sehingga teman-teman sekiranya bisa mengembangkan sendiri ke depannya. Mungkin diawali dengan pertanyaan, mengapa kita perlu belajar statistik? Kadang kita berpikir, kalau misalkan untuk melakukan analisis statistik, kan kita bisa tuh, misalkan menggunakan jasa-jasa analisis statistik, atau misalkan kita bisa menolong teman yang memang memiliki latar belakang matematika atau statistik untuk mengolah data kita. Namun sayangnya, tidak semua statistikawan tuh paham tentang bidang ilmu lainnya. Jadi misalkan belum tentu statistikawan paham tentang background ilmu saya yang tentang ekologi, dan banyak hal-hal yang mungkin hanya bisa diinterpretasikan oleh orang-orang yang paham tentang bidang ilmu tersebut. Kemudian dengan mengetahui dasar-dasar statistik ini sangat bisa membantu kita untuk mendesain penelitian lebih baik dan lebih bermakna. Jadi kalau untuk kasus yang saya alami, kadang saya perlu membayangkan hasil akhir dari sebuah data penelitian sebelum memulai penelitiannya, dengan mengetahui membayangkan seperti apa data itu akan diolah, itu akan memudahkan kita untuk membuat desain eksperimen. Kemudian ya sederhananya, learning has no limit, kita belajar apapun selama itu berguna untuk ya untuk kita maupun untuk orang lain gitu. Dan di sini saya ingin memberikan perspektif dari sisi non statistikawan, karena kalau mungkin dari segi sudut pandang statistikawan, statistik itu sebagai ilmu, namun di sini kita menggunakan statistik sebagai alat. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita mengoperasikannya. Jadi kalau misalkan teman-teman memang memiliki dasar misalkan matematika, komputasi yang kuat, itu silahkan kalau ingin mengetahui seluk-beluk statistika secara mendalam. Namun jika tidak, jangan khawatir, kita tidak perlu memahami yang sampai detail, yang penting kita bisa mengoperasikan dan menerjemahkan hasil analisis statistiknya. Nah, untuk R sendiri, dari beberapa dari teman-teman mungkin sudah ada yang familiar tentang R, ada yang sudah pernah pakai, ada yang baru tahu namanya, ada yang mungkin hanya kebayang-bayang, oh R itu software untuk analisis statistik, tapi mengapa sih harus menggunakan R? Jadi yang pertama, R itu freeware, dan R ini bisa kompatibel untuk berbagai jenis OS, dari macOS maupun Windows. Kemudian juga dalam R sendiri ada package yang bisa digunakan dan terus berkembang. Nah, package sendiri itu adalah kumpulan set pengolahan untuk melakukan analisis data statistik maupun visualisasi. Jadi, untuk mudahnya, misalkan ini seperti kit yang digunakan untuk mempermudah proses analisis yang panjang. Jadi, biasanya kalau secara manual harus melakukan analisis satu persatu, dengan adanya package, kita bisa meringkas hal itu. Dan itu biasanya package-nya sudah tersedia secara online, dan kadang kita bisa tinggal download, dan untuk cara penggunaannya kita bisa tinggal googling gitu. Terus R juga sangat fleksibel dalam melakukan beraneka ragam analisis statistik dan memvisualisasikan hasil. Misalkan kalau kita menggunakan, contohnya Excel yang umum digunakan sebelum mulai menggunakan software-software lainnya. Nah, di Excel kan biasanya untuk misalkan membuat visualisasi, membuat chart, membuat diagram, itu bisa kaku gitu. Nah, kalau dengan itu bisa benar-benar fleksibel. Misalkan kita ingin mengubah warnanya, mengubah posisinya, dan sebagainya, itu bisa sangat fleksibel. Kemudian karena Arni adalah software yang freeware, sehingga ada banyak sekali online support di internet. Misalkan ada salah satunya Stack Overflow, jadi itu salah satu website di mana pengguna R bisa menanyakan jika ada kendala, kemudian biasanya orang-orang yang sudah expert di bidang analisis statistik dan sebagainya itu merespon dan memberikan tanggapannya terkait kendala-kendala yang biasa
terjadi gitu. Nah, ini juga mungkin salah satu pertanyaan yang sering dipikirkan oleh orang yang baru memulai belajar RIET. Mungkin saya dulu ketika saya pertama belajar, saya berpikir kira-kira berapa lama sih yang dibutuhkan untuk menguasai R, karena apa ya, kita kan rasanya pengen gitu ya, bisa menggunakan sebuah software dengan fase, karena di awal-awal tuh rasanya berat gitu, ini apa artinya, apa, dan kadang hal tersebut bikin sedikit apa ya, putus asa atau seperti itulah. Cuma untuk berapa lama waktunya ini bisa bervariasi, tergantung seberapa banyak kita latihan dan kita menggunakan apa ya, menggunakan informasi-informasi yang ada di internet, karena semuanya ada gitu, tinggal kita mau menggunakan atau tidak informasinya. Nah, untuk software R sendiri, jadi sebenarnya untuk jenis bahasa pemrograman R itu bisa dioperasikan menggunakan software R yang hanya huruf R gitu, atau RStudio. Dan seperti yang telah saya sampaikan, software ini bisa digunakan di berbagai OS seperti Windows dan Mac OS. Bisa di-download melalui link tersebut. Kemana cara mudahnya tinggal googling aja, download R itu pasti udah ada gitu. Atau dan RStudio. Biasanya untuk menggunakan RStudio perlu untuk mendownload R terlebih dahulu, jadi harus memiliki dua-duanya. Dan nanti kita akan mencoba sedikit mengeksplorasi lebih jauh menggunakan RStudio, karena RStudio memiliki tampilan yang lebih istilahnya user friendly gitu. Nah, kita bisa coba lanjut ke R-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada, ini sebenarnya view aslinya sedikit lebih kecil gitu. Cuman karena ini untuk mempermudah, aku perbesar. Kayak perlu di-reshare deh, nggak kelihatan. Perlu di-share, oh bentar-bentar. Oke, sekarang udah kelihatan? Udah. Oke, sip. Jadi ini tampilan dari R. Ini sebenarnya aku perbesar, kalau aslinya seperti ini. Cuma kan mungkin kurang terlihat dengan jelas. Jadi mungkin aku jelasin dulu ya. Ini adalah tampilan yang bisa teman-teman saksikan ketika teman-teman membuka software R, RStudio maksudnya. Dan di sini ada beberapa Windows, beberapa jendela. Yang pertama di sebelah kiri atas yaitu script window atau jendela script. Jadi di sini tempat di mana kita menuliskan kode-kode yang nanti akan dijalankan. Kemudian ketika kode yang ada di sini kita jalankan, maka nanti akan muncul hasilnya di bagian bawah kiri, yaitu console window. Kemudian yang di sebelah kanan atas itu nanti ada jendela lainnya yang dimana di situ akan memunculkan dataset-dataset yang sudah diinput atau objek-objek yang sudah tersimpan di dalam software ini. Kemudian di sebelah kanan bawah yaitu load window, yang nantinya kalau misalkan kita menjalankan kode untuk visualisasi, maka hasil visualisasinya akan keluar di sebelah bawah kanan. Secara umum seperti itu. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya 4 Windows yang ada di dalam R. Nah, namun nanti kita bisa sambil jalan untuk penjelasan lebih jelasnya gitu. Nah, di sini untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada di R, kita bisa menggunakan menekan Ctrl Enter atau menekan tombol run yang ada di dalam script Windows. Ini aku perbesar sedikit. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini sadari ya, kelihatannya banyak tulisan-tulisan teks-teks. Nah, sebenarnya teks-teks yang ini karena diawali dengan pagar, itu pokoknya semua teks yang diawali dengan pagar itu tidak bisa dijalankan fungsinya gitu. Jadi ini hanya digunakan untuk membuat catatan yang ada di dalam R. Oke. Nah, kita mulai
dengan operasi matematika sederhana. Jadi R ini bisa digunakan sebagai kalkulator ya. Jadi salah satu salah satu penggunaan R paling sederhana adalah sebagai kalkulator, dan kita coba running satu persatu. Ini mungkin simple ya, 1 plus 2, kita tahu ini maksudnya penjumlahan, terus ini perkalian, pembagian, dan ini pangkat 4. Kalau misalkan kita ingin jalankan, kita perlu meletakkan kursor di line yang ingin kita jalankan, kemudian kita klik run, atau control enter. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini di sebagian konsol akan keluar hasilnya bahwa 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi yang di bawah sini adalah hasilnya. Itu juga dengan yang lainnya. Dan ketika kita ingin menjalankan beberapa apa ya istilahnya operasi matematika atau menjalankan beberapa fungsi secara bersamaan, kita bisa drag seperti ini, kemudian tekan run. Nanti otomatis akan melakukan operasi matematika secara keseluruhan seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya operasi matematika yang sederhana, di R kita bisa menjalankan operasi matematika yang lebih kompleks, misalkan seperti yang ada di layar. Coba kita jalankan, dan langsung otomatis di bawah akan ada hasilnya, 0,3125. Ini masih pemanasan ya, masih pemanasan. Jadi kita tahu ada beberapa cara gitu untuk menggunakan R. Kemudian ada hal yang terpenting selain dari melakukan operasi matematika sederhana, yaitu membuat objek. Jadi ini adalah salah satu konsep dasar dalam R. Yang dimaksud membuat objek adalah bagaimana kita memasukkan nilai. Di sini contoh kasusnya misalnya X ya. Kita ingin memberi value X sama dengan 50 misalkan. Jadi kita gunakan X, terus yang panah ke kiri 50. Atau bisa juga menggunakan X sama dengan 50. Itu adalah cara untuk kita memasukkan value ke dalam sebuah objek. Dan di sini objeknya X. Misalkan kita X sama dengan 50 kan, terus kemudian yang di bawah Y sama dengan 100. Kemudian kalau teman-teman lihat di sebelah kanan atas, sudah ada value yang sudah tersimpan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di Windows yang sebelah kanan atas ini tempat di mana data-data yang tersimpan atau objek-objek yang tersimpan di dalam R itu disajikan. Jadi ditampilkan di sini. Jadi kita bisa lihat X itu value-nya 50. Namun kalau kita ingin memanggil kembali value-nya menggunakan script, kita tinggal yang simbol X atau objek X, kita run, maka akan keluar. Nah, ini masih dasarnya ya. Dari sini kita tahu gitu cara untuk membuat objek. Dan tadi kan operasi matematika yang dilakukan tuh langsung dengan angkanya ya. Jadi sebenarnya di R bisa menggunakan juga objek-objek tadi sebagai pengganti, mensubstitusi value di dalam operasi matematika. Misalkan X plus Y, nanti langsung keluar hasilnya 150. Dan juga ada operasi matematika yang sedikit lebih kompleks. Dan lagi-lagi kita bisa menyimpan gitu hasil operasi matematika yang tadi ke dalam objek yang lainnya. Misalkan di sini kita ingin memasukkannya ke dalam objek Z. Z, kemudian sama dengan, atau misalkan ini kita gunakan panah ke kiri, dan di kanan ini operasi matematikanya. Dan sudah terlihat di kanan, tersimpan value untuk objek Z. Z sama dengan berapa ini? 1005000 gitu. Terus kita bisa panggil kembali tadi yang untuk Z, dan akan keluar hasilnya di Windows, di konsol Windows. Dan kita bisa melakukan hal-hal lainnya seperti ini, X, Z kurang Y gitu, dan sebagainya. Nah, untuk objek sendiri juga tidak hanya menggunakan satu karakter, misalkan huruf Z. Kita juga bisa menggunakan kata ataupun objek lainnya sebagai objek itu. Misalkan di sini kita contohnya usia. Jadi usia sama dengan 27. Dan ini sedikit tricky juga bagi teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan R. Jadi dalam membuat objek itu tidak bisa ada spasi di tengah-tengahnya. Misalkan kita mau ini ya, US spasi IA. Itu nggak bisa. Kalau kita jalankan unexpected symbol in US spasi IA. Jadi, nah ini contoh kalau ketika ada error message, maka akan ada tanda hilang di sebelah kiri,
dari barisnya dan juga di R console-nya ketika dijalankan fungsinya. Nah, jadi harus bersambung gitu. Kembali lagi tadi ini usia sama dengan 27 sudah tersimpan di kanan, usia 27. Memanggil kembali dengan cara yang sama, yaitu hanya letakkan kursor di baris usia, kemudian maka akan keluar memanggil kembali value yang tersimpan. Dan dalam R juga bisa menjawab operasi logika. Sederhananya misalkan 20 lebih dari 30. Itu kalau kita tahu ya, 20 lebih dari 30 itu salah, jadi ketika kita jalankan maka hasilnya false. Salah. Dan ada beberapa yang lainnya yang bisa dilakukan. Seperti itu yang hal dasar yang perlu kita ketahui dulu sebelum memulai untuk menggunakan R. Terus nih, kembali ke slide. Ini enggak, balik ke slide dulu sebentar. Nah, jadi tentang tadi kita sudah tahu untuk bagaimana membuat objek, kemudian bagaimana memanggil objek dan sebagainya. Itu yang dasar. Kemudian setelah itu kita ini salah satu yang penting juga untuk mengoperasikan built-in functions. Nah, built-in function sendiri itu adalah fungsi yang dibuat untuk menjalankan kerangka pemrograman tertentu. Itu bisa bermacam-macam, dan built-in functions ini ada yang memang sudah ada tersimpan di dalam software R-nya, ada yang perlu di-download, yaitu menggunakan melalui package yang tadi telah sedikit aku singgung. Jadi di dalam package tersebut akan ada banyak fungsi-fungsi yang digunakan untuk menjalankan kerangka pemrograman tertentu. Ini contohnya salah satu fungsi LM, yaitu linear model. Ini adalah secara umum nanti struktur dari menjalankan sebuah fungsi adalah seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah objeknya untuk menyimpan hasil dari fungsi yang ada di kanan. Kemudian yang hijau ini fungsinya bisa bermacam-macam, ada LM, ada LMER, ada ggplot, dan sebagainya. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada argumen. Argumen itu seperti komponen-komponen yang digunakan untuk menspesifikkan fungsi linear model. Jadi ini misalkan menspesifikkan yang weight group itu menspesifikkan variabel respons variabel dan explanatory variabelnya. Kemudian ini untuk menspesifikkan data apa yang digunakan, karena bisa jadi di dalam R kita menyimpan banyak sekali jenis dataset, dan ini untuk argumen untuk menspesifikkan dataset mana yang akan kita olah. Nah, balik lagi ke RStudio-nya. Nah, oh ya, kalau misalkan nanti teman-teman ada yang ada sedikit kurang paham, mungkin bisa langsung coba unmute gitu ya, langsung misalkan menanyakan atau gimana gitu. Nah, ini kembali lagi untuk tentang terkait built-in functions tadi. Jadi ini ada salah satu contoh built-in function sederhana, yaitu square root atau akar pangkat. Jadi kalau misalkan kita lihat square root, kemudian dalam kurung 4. Nah, 4 ini kan untuk menspesifikkan argumen, menspesifikkan fungsi square root kan. Jadi kita ingin mengakar pangkat dari angka 4. Ketika kita jalankan, maka hasilnya 2. Seperti itu. Begitu juga yang 16. Kemudian ada built-in function lainnya, contohnya fungsi log. Nah, untuk fungsi log sendiri, sebenarnya ada, kalau misalkan kita dekatkan kursor ke sini, nah tadi ini ada kelihatan ya, nggak tahu sih kelihatan atau enggak, jadi ada log dalam kurung x, b sama dengan ext 1 gitu. Nah, itu argumen-argumennya yang perlu dipenuhi. Nah, ini misalkan untuk log dalam kurung 10, itu maksudnya adalah log yang natural logaritmik. Kemudian ketika kita ingin spesifikkan log-nya, itu dengan log base 10, kita gunakan log 10 dalam kurung 100. Nah, sebenarnya ada salah satu kegunaan fungsi log ini adalah untuk melihat tren pada data yang bersifat eksponensial. Nah, kalau misalkan teman-teman biasa update nih tentang pertambahan jumlah kasus positif COVID-19 di berbagai negara, kan ada negara-negara yang memiliki kasusnya yang tinggi, ada yang kasusnya sedikit. Nah, kalau misalkan
tidak dibagi kurvanya tidak ditransformasikan ke dalam kurva kemudian ke dalam menggunakan fungsi logistik, maka nanti akan sulit melihat trennya. Dan ketika digunakan log, maka akan lebih mudah melihat membandingkan atau melihat tren secara keseluruhan. Nah, kadang kita bingung ya, misalkan tadi untuk log, contohnya log, kira-kira di dalam sini, di dalam kurungnya harus diisi apa saja gitu. Argumen apa saja yang perlu dimasukkan. Untuk mengetahui argumen apa saja yang perlu dimasukkan, kita bisa gunakan jadi semacam help-nya gitu ya. Tanda tanya, kemudian nama fungsinya, dalam kurung, kurung buka, kurung tutup. Kalau kita coba jalankan ya di sini, tanda tanya log, kurung buka, kurung tutup, maka di sebelah kanan bawah ada Windows Help, dan di situ bisa terlihat ada deskripsinya. Nah, ini kalau saya pribadi sebenarnya agak pusing ya ngelihatnya kayak gini. Ada istilah-istilah yang nggak paham, cuma kalau cara mudahnya, tinggal teman-teman lihat yang bagian paling bawah, di situ ada example. Example itu contoh dari bagaimana menggunakan fungsi log. Ini ada contohnya yang itu teman-teman bisa langsung copy, terus dipindah ke dalam script Windows untuk menjalankannya. Jadi untuk uji coba gitu, kira-kira bagaimana sih sebuah fungsi itu bekerja. Dan juga teman-teman bisa lihat di argumennya. Di sini ada 2 jenis argumen, yaitu X dan base. Dan tidak semua argumen itu sebenarnya perlu kita cantumkan di dalam fungsi, di dalam kode R yang kita tuliskan. Ada beberapa yang bersifat optional, ada yang esensial. Misalkan tadi yang contoh di R ini, yang X itu esensial, argumen X, kemudian argumen base itu optional. Ketika argumen base ini kita tidak masukkan ke dalam kode R yang ada di dalam script Windows, maka secara otomatis akan menggunakan natural logarithmic tadi itu. Seperti itu, misalkan tadi, nah ini contohnya ketika kita ingin memenuhi semua argumennya, log, kemudian kurung buka 10,2. Yang artinya adalah log 10 dengan base 2. Gitu. Maka akan keluar hasilnya. Nah, ini kita coba amati argumen dari fungsi lainnya, yaitu misalkan kita ambil contoh fungsi linear model. Untuk jadi linear model ini sebenarnya salah satu model dari data. Jadi kita bisa mengolah data itu salah satu yang cara pengolahan data yang paling sederhana dengan model linear, dengan tentunya dengan jika datanya memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Kita bisa coba lihat di sini ada penggunaannya, di sini LM, terus ada banyak sekali argumennya, formula, data, subset, dan ini penjelasan dari masing-masing argumennya. Kemudian kita, tadi seperti yang saya sampaikan, daripada pusing-pusing, kita langsung pergi yang paling bawah. Di bawah ada example. Ini bisa coba kita copy. Untuk melihat gimana sih. Saya coba di copy di sini ya. Nah, sebenarnya proses kita mengcopy terus paste codingnya ini tidak hanya yang dari example ini, tapi kita juga bisa cari di internet gitu. Jadi biasanya di internet banyak sekali informasi tentang bagaimana fungsi-fungsi R itu digunakan. Nah, ini contohnya, nah ini kan kalau kasus di sini dilakukan pembuatan dataset secara manual gitu. Pembuatan dataset secara manual di dalam program R. Tapi kita di sini nggak fokus di sini karena sebenarnya ada cara lain yang lebih mudah gitu untuk menyusun dataset di dalam R, yaitu dengan mengimpor datanya. Nanti akan ada penjelasannya. Ini coba kita jalankan secara bersamaan. Nah, kemudian ketika kita coba jalankan ini, di sini
Coba saya jalankan dulu. Nah, ketika nanti misalkan teman-teman melakukan analisis data lebih lanjut, maka nanti di bagian konsol Windows akan ada tampilan seperti ini. Misalnya contohnya untuk analisis ANOVA, maka akan terlihat beberapa informasi di sini. Jadi misalnya ada degree of freedom hingga value dan sebagainya. Mungkin nanti ini terlihat banyak sekali ya informasinya, tapi nanti ini sambil jalan. Dan kadang kita tidak perlu untuk memahami semua apa ya tulisan yang keluar, hasil yang keluar. Kita yang penting memahami beberapa informasi kuncinya. Nah, kemudian ini juga ada fungsi lainnya. Oke, ini contoh saja sih tadi. Nah, tadi kan sempat saya singgung ya, untuk terkait data, kan data itu, tadi contohnya yang ada yang barusan saya tunjukkan kan data yang disusun secara manual di dalam R. Nah, sebenarnya salah satu yang biasa kita gunakan adalah memuat data dari file eksternal di luar R. Nah, sebenarnya R ini bisa membaca berbagai jenis file, tapi kita akan fokus hanya file-file yang formatnya CSV. Ini misalkan contohnya kalau Microsoft Office, berarti yang data yang bisa dibaca itu yang formatnya doc, gitu kan. Nah, ini kalau misalkan XBR itu salah satu yang bisa dibaca yaitu formatnya CSV. Terus gimana sih menyusun data di Excel? Kita coba langsung pindah ke Excel sebentar. Maaf ini agak pindah-pindah terus. Kira-kira ini udah kelihatan ininya, Kelihatan. Excel-nya, kelihatannya kan ya. Nah, oke, ini dibesarin sedikit ya. Nah, biasanya ketika kita umumnya ya ketika kita menyusun data di R, ketika kita menyusun data di Excel, kita menggunakan misalkan yang di apa istilahnya di um, baris, di bagian baris ini kita masukkan sebuah variabel, kemudian variabel lainnya di kolomnya gitu. Seperti ini kan. Jadi ini contohnya adalah data tentang misalkan kemelimpahan 3 jenis spesies, anggapnya 3 jenis makhluk hidup, jenis A, jenis B, dan jenis C, di 3 kondisi lingkungan yang berbeda, yaitu kondisi kering, sedang, dan basah. Kita bisa lihat ada perbedaan misalkan kemelimpahannya, dan seperti ini kan untuk penyusunan di Excel. Namun kalau bagaimana kita menyusun data yang bisa disimpan, yang bisa dibaca di dalam R. Data yang disusun sedikit berbeda, yaitu seperti yang bawah ini. Jadi di bagian bawah ini data disusun berdasarkan variabelnya. Jadi ini kita contohnya variabel explanatorinya, kemudian yang ini juga explanatorinya. Jadi ada 2 jenis variabel explanatory, kemudian yang di kanan ini baru respons variabelnya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ini sekedar reminder juga, beda. Jadi apa secara umum ada 2 jenis variabel yang sebenarnya namanya ada macam-macam sih, ada macam-macam. Ada yang menyebutnya dependent, independent, ada yang response variable, explanatory variable. Itu ada sedikit bedanya, tapi secara umum sebenarnya prinsipnya mirip gitu. Misalkan kalau contohnya kita lihat grafik yang di sini, yang di sumbu X-nya, yang di horizontal itu adalah yang explanatory variable atau variabel yang dia yang menjelaskan gitu. Sedangkan respons variabelnya yang ada di sumbu Y. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat, jadi intinya kalau dalam penyusunan data untuk CSV file, itu kita susun berdasarkan variabelnya. Jadi variabelnya apa saja disusun dulu. Nah, terkadang
kalau misalkan data di A tuh biasanya sih bakal yang panjang ke bawah terus itu kalau misalkan datanya banyak. Nah, kalau tipsnya ya, jadi sebelum menyusun data dalam per variabel, kalau ini tips secara pribadi ya, jadi teman-teman mungkin bisa menyusun data seperti yang format Excel, seperti yang di atas ini, baru ketika nanti datanya sudah dipastikan lengkap, sudah dipastikan nggak ada yang kurang-kurang gitu, baru dipindah ke penyusunan data yang untuk CSV file. Nah, untuk penyimpanannya, jadi untuk CSV file itu cukup ini ya, tricky. Jadi misalkan ya ini contoh datanya, itu tidak harus berada di file tersendiri, tidak bisa digabung dengan misalkan tadi ada grafik dan sebagainya. Ini contohnya ketika kita membuat file baru, yang ada di dalam file ini hanya ada nama dari masing-masing variabelnya dan data yang ada di variabel tersebut. Ini misalnya contohnya ada 3 jenis. Dan pastikan untuk nama variabelnya itu juga tidak ada spasi. Misalkan bisa teman-teman menggunakan titik atau misalkan langsung bersambung gitu. Yang penting nggak ada spasi. Nah, untuk penyimpanannya tinggal yang file save as. Nanti tinggal, kan ada berbagai jenis file format, nanti silakan disimpan dalam bentuk CSV, comma separated values. Nah, seperti ini, dan silakan disimpan di folder yang teman-teman sudah tahu lokasinya. Seperti itu. Cara seperti itu untuk bagaimana menyusun data di CSV file. Kemudian kita balik lagi ke RStudio. Ini kelihatan ya RStudio-nya. Nah, setelah tadi kita menyusun menyusun dataset kita di file CSV dalam format CSV, kita perlu menginput atau memasukkan file tersebut, memasukkan dataset tersebut ke dalam R. Gimana caranya? Jadi pertama, kita perlu mengetahui di mana sih kita perlu menentukan working directory. Jadi working directory itu istilahnya folder tempat di mana kita bekerja gitu. Folder yang disiapkan di komputer di mana R akan istilahnya mendeteksi file-file yang ada di dalam folder tersebut. Gitu. Untuk mengetahui working directory yang sedang kita gunakan fungsi getWD atau intinya ya get working directory terus kurung buka kurung tutup. Setelah kita jalankan maka kelihatan di sini di bagian konsol saat ini working directory saya ada di user dan sebagainya. Ini working directory setiap laptop bisa berbeda-beda gitu. Nah, berhubung file yang saya maksud itu tidak ada di dalam directory ini, maka saya perlu untuk mengganti working directory saya gitu. Jadi dengan cara untuk setting working directory adalah menggunakan fungsi setwd, kemudian kurung buka, tanda petik, kemudian ini lokasi dari filenya. Nah ini semacam alamat dari foldernya. Nama foldernya file pelatihan R. Seperti itu. Nah, misalkan setelah ini dijalankan fungsi setwd-nya, maka kelihatan sebenarnya nggak ada bedanya kan di konsol Windows-nya, tapi sebenarnya data R-nya sudah menyimpan informasi terkait working directory apa yang sudah saya set. Nah, untuk sebagai beberapa catatan, perlu diperhatikan kalau di R itu khusus untuk yang setting working directory kita menggunakan garis miring yang miringnya ke kanan, jadi jangan miring ke kiri gitu. Ini perlu ya siapa tahu teman-teman salah menggunakan garis miringnya. Kemudian juga alamat working directory itu bisa berbeda setiap komputer. Pastikan pastikan sendiri gitu working directory yang teman-teman gunakan. Kita bisa menggunakan dengan misalkan klik kanan di folder yang kita tuju, kemudian properties, biasanya itu akan ada alamat dari
foldernya. Yaitu yang nanti kita masukkan ke dalam fungsi setwd tadi. Nah, kemudian kita kembali lagi ke fungsi getWD untuk mengetahui working directory yang saat ini saya gunakan untuk mengkonfirmasi ulang apakah working directory sudah sesuai. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang ingin folder yang ingin saya gunakan. Kemudian di dalam foldernya ini ada salah satu contoh data, nama filenya irisdata.csv. Nah, ini adalah setelah kita tadi sudah memastikan ya di working directory-nya sesuai, kemudian yang kedua adalah pastikan filenya sudah ada di dalam working directory-nya. Nah, asumsi ini sudah ada filenya ya, namanya irisdata. Terus cara untuk istilahnya menginput dataset yang ada di dalam file CSV tadi adalah dengan misalkan ini nama objeknya, nama datasetnya iris, kemudian read.csv, terus dalam kurung tanda petik nama filenya. Dan ketika kita jalankan nah ini sebenarnya sudah tersimpan. Kalau misalkan kita lihat di sebelah kanan, sisi kanan sudah ada ini kan, ada iris, data irisnya dengan banyak variabel-variabel yang terbaca. Ini ada contohnya, ada misalkan 5 jenis variabel gitu. Jadi sebenarnya kita sudah bisa lihat, tapi kalau kita ingin memastikan lagi apakah sudah dimuat, dan ketika kita ingin tahu isi dari objek iris tadi, kita bisa run objek iris seperti yang tadi itu. Tinggal dipencet run, nanti akan ada keluar hasilnya. Kemudian ini kan kelihatannya panjang banget ya. Kalau misalkan kita hanya ingin melihat 5 baris teratas dalam R, kita gunakan head, dari kepala, dalam kurung iris, nama datanya, kemudian 5. Nah, nanti ini akan keluar 5 baris teratas yang ada di dalam dataset. Dan ketika kita ingin melihat struktur dari dataset tersebut, kita gunakan str, dalam kurung iris. Nah, setelah kita jalankan, akan seperti ini. Nah, sebenarnya kenapa sih kita perlu mengetahui strukturnya? Jadi, kalau misalkan teman-teman amati, di sini setiap data ada yang namanya nom CHR. Itu artinya misalkan nom itu numeric, CHR itu karakter. Nah, sebenarnya untuk menentukan jenis data ini, apakah datanya numerik atau datanya karakter, itu sebenarnya secara otomatis R akan membaca berdasarkan datanya. Misalkan datanya isinya angka-angka, maka otomatis akan namanya numerik. Kemudian ketika isinya seperti huruf-huruf atau bukan non-angka, maka yang keluarnya biasanya karakter. Namun kadang ada R tidak membaca hal-hal yang misalkan ya, kita memang memberi nama variabel dengan angka, tapi sebenarnya itu sebagai karakter. Jadi angka itu sebagai karakter, itu biasanya dibaca oleh R numerik. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu nantinya. Nah, di sini sebenarnya ada 4 jenis variabel yang umum dalam R. Misalkan tadi numerik yang sudah singgung, yaitu semua angka termasuk bilangan desimal. Kemudian ada juga integer yang sebenarnya juga angka, tapi ini hanya untuk bilangan-bilangan bulat. Kemudian karakter yang berupa teks, dan faktor yang berupa variabel kategorikal. Nah, kita juga bisa melihat kesimpulan atau kesimpulan dari dataset itu atau summary-nya dengan fungsi summary. Nah, yang dimaksud dengan kesimpulan adalah informasi-informasi dasar terkait misalkan rata, kemudian nilai tengahnya, kemudian nilai minimal, nilai maksimal dari masing-masing variabel ini. Contohnya ada 4 variabel yang kiri ini kan yang sifatnya numerik, yang kanan ini yang karakter. Makanya kalau ketika sebuah variabel sifatnya karakter, maka dia tidak bisa diketahui misalkan nilai rata-ratanya dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian tadi kita sudah bisa lihat ini secara umum ya, summary dari data yang kita miliki. Kemudian ketika kita ingin istilahnya memodifikasi atau menspesifikan mengolah data tertentu, mengolah variabel tertentu yang ada di dalam data, kita menggunakan simbol $.
Jadi misalkan kita ingin mengetahui nih data spesifik pada variabel sepal length contohnya. Itu misalkan kita gunakan iris dollar sepal length. Ketika kita jalankan, maka yang terbaca di sini adalah data-data dari kolom atau dari variabel sepal length. Seperti itu. Dan kita perlu tahu bagaimana penggunaan simbol dolar ini, karena ini biasanya sering sekali digunakan, terutama ketika kita ingin mengubah jenis variabelnya. Misalkan tadi dari numerik ingin kita ubah ke variabel lainnya, gitu, misalnya ke dalam faktor. Nah, cara mengubah variabel, tipe variabel itu di sini contohnya aku akan coba input data lain, dataset lain yang namanya dari file bird spp. Dan di sini kita lihat ada strukturnya. Setelah kita jalankan fungsi str, ada dua jenis. Misalnya yang pertama integer, yang kedua numeric. Nah, ketika kita ingin mengubah tipe variabelnya, contohnya di sini kita coba ganti sebagai faktor, kita gunakan fungsi as titik factor. Dan ini maksudnya adalah contohnya ini ya, kan ini untuk menspesifikkan variabel tertentu yang ada di dalam dataset. Kemudian kita ingin mengubahnya menjadi faktor. Yang diubah menjadi faktor itu apa? Ya tadi faktor variabel treatment. Bisa kita jalankan. Nah, ketika kita cek lagi struktur datasetnya, nah berubah kan dari yang awalnya integer menjadi faktor, seperti itu. Terus kita juga sebenarnya bisa untuk nah ini kan tadi misalkan data treatment, kan ada dua jenis treatment ya, treatment 1 dan treatment 2. Kemudian ketika kita ingin misalkan menspesifikan, kita ingin memotong sebuah data berdasarkan value dari variabel tertentu. Contohnya sini variabel treatment, kita ingin membuat subsetnya, jadi subset itu misalkan di subsetnya ini apa ya, potongan gitu, potongan dari dataset. Nah, kita coba lakukan dengan fungsi subset, dan ketika kita cek data yang tersimpan dalam objek 1, maka akan terlihat di sini hanya data-data yang memiliki treatment dengan value 1. Mungkin kalau teman-teman tadi mungkin agak susah membayangkan ya, kira-kira bagaimana sih menggunakan ini. Tapi saya yakin ketika nanti teman-teman semakin jauh menggunakan R, maka akan menyadari, oh seperti ini penggunaannya, seperti ini penggunaannya, ketika misalkan teman-teman nanti benar-benar berhubungan dengan data. Nah, kemudian ini ada salah satu contoh data. Jadi kita bisa melakukan, nah tadi ya, misalkan kita ingin melakukan analisis data dari dataset bird. Kita coba misalkan fungsi ini, salah satunya yang tadi sedikit aku singgung, yaitu fungsi linear model. Ketika kita jalankan, nah ini sebenarnya sudah tersimpan objek LM bird-nya, fungsinya LM, kemudian ini di dalam fungsi ini argumennya. Yang pertama argumen untuk menspesifikkan variabel apa saja yang ingin kita interaksikan. Ini contohnya adalah total species dan SPP total dan treatment, dua variabel itu. Dan untuk penulisannya yang di sebelah kiri ini variabel yang di sumbu Y atau respons variabel, sedangkan yang di kanan itu yang sumbu X atau explanatory variable. Dan ini tanda tanda kayak gelombang gitu. Saya tahu sih artinya apa. Jadi kayak strip gelombang ini itu maksudnya untuk menginteraksikan keduanya, menganalisis hubungan antara keduanya. Kemudian argumen data untuk menspesifikkan dataset apa yang akan digunakan. Kemudian ketika kita menjalankan fungsi summary, akan nampak di sini sebenarnya ada banyak ya informasinya di sini.
dari informasi residual. Mungkin kalau teman-teman apa ya ingat tentang residual, jadi secara umum residual itu semacam ya residual ini salah satu hal yang penting gitu untuk diperhatikan, karena residual untuk menentukan seberapa apa ya sesuainya sebuah model. Misalkan ini linear model yang kita gunakan, seberapa sesuainya sih linear model ini dengan data yang kita miliki, karena tidak semua data itu bisa dianalisis dengan model yang sama. Kadang harus menggunakan model-model yang lain menyesuaikan dengan struktur datanya. Nah, kemudian di sini ada banyak informasi, misalkan koefisien, kemudian biasanya sih ya kalau yang paling mudah itu langsung pergi ke tanda bintangnya. Yang dimaksud tanda bintangnya adalah significance codes. Jadi ketika data itu signifikan atau memiliki p-value kurang dari 0,001 maka bintangnya 3 gitu. Jadi semakin banyak bintangnya itu sebenarnya apa ya semakin terlihat apa ya signifikansinya kayak gitu. Dan ada banyak value-value apa informasi-informasi lainnya yang bisa kita ketahui, tapi ya itu nanti sambil jalan lah gitu. Kemudian kita balik lagi ke slide-nya. Nah, jadi fungsi penggunaan R itu tidak hanya untuk analisis statistik, tapi juga bisa untuk visualisasi. Nah, untuk visualisasinya sebenarnya ada banyak sekali cara untuk memvisualisasikan. Ada kita bisa menggunakan built-in functions yang apa ya tersedia di R, atau kita bisa menggunakan package. Dan salah satu package yang istilahnya umum digunakan untuk visualisasi adalah ggplot. Oh ya, ini maaf ada lagi di sini lagi hujan, apa mohon maaf kalau misalkan ada suara hujannya gitu ya. Nah, baik lagi untuk ggplot, package ggplot ini bisa untuk visualisasi berbagai jenis data, baik yang 2 dimensi, 3 dimensi, maupun yang istilah bisa gerak-gerak video animasi, menyesuaikan dengan data yang emang kita ingin sajikan gitu. Nah, untuk komponen dalam ggplot itu secara umum tadi ya fungsinya fungsi ggplot. Misalkan kalau tadi teman-teman lihat yang di sini, nah fungsinya ggplot tadi di sini tidak aku sampai tidak aku tulis tentang nama objeknya, tapi kalau misalkan teman-teman mau menyimpan hasilnya ke dalam sebuah nama objek bisa. Tapi ini contohnya ya, secara umum komponen ggplot yang pertama adalah fungsinya, yaitu fungsi ggplot untuk menjalankan fungsi ggplotnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah data, yaitu data frame atau dataset yang ingin kita analisis atau ingin kita visualisasikan. Kemudian yang ada aesthetic yang warna hijau, yang merupakan argumen untuk menspesifikkan variabel X dan Y-nya. Kemudian ketika kita ingin menspesifikkan warna dari visualisasinya, bentuknya, dan sebagainya, bentuk plotnya, warna dari plotnya, kita bisa masukkan di dalam estetik ini. Kemudian ada juga ini plus geom, itu yaitu geom ini maksudnya geometri, maksudnya nanti akan ada banyak sekali jenis-jenis geometri yang bisa digunakan, atau sederhananya adalah yang geometrinya adalah jenis-jenis plotnya gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat box plot, maka namanya adalah geom underscore box plot. Kalau kita ingin membuat misalkan yang lain-lainnya, misalkan line atau apa gitu, garis gitu, kita geom underscore line. Nah, ini kita bisa ketahui lebih lanjut nanti. Ada banyak sekali jenisnya. Nah, ini ada beberapa contoh visualisasi menggunakan package ggplot. Nah, itu bisa dari yang bentuk line, kemudian scatter plot, box plot. Kita bisa juga peta gitu. Jadi kita masukkan titik-titik di dalam peta, atau misalkan kalau teman-teman lihat ada peta yang warna-warni berdasarkan negaranya, nah itu juga sebenarnya bisa gitu menggunakan ggplot. Kemudian time series, bar chart, parallelogram, bubble plot, dan banyak sekali jenis-jenisnya. Ini beberapa contohnya gitu. Nanti ada website yang menurut aku cukup recommended untuk mengetahui jenis-jenis plotnya. Nah, balik ke
ke ini lagi, ke RStudio. Oh ya, tadi ini saya. Nah, ini ada beberapa sumber yang tadi aku sampaikan ya. Sumber belajar untuk visualisasi dengan ggplot. Nanti akan aku buka. Kemudian ini contoh, misalkan kita ingin membuat, sebenarnya bukan scatterplot ini boxplot. Misalkan ini, gimana sih caranya menggunakan, pertama ya, gimana ggplot. Yang pertama kita, salah satunya yang mudah itu kita tekan, ini ada tools, kemudian install package. Nah, setelah kita install package, nanti di situ bisa kita tulis nama package apa yang ingin kita gunakan di sini kan. Misalkan ggplot2. Dan di sini sebenarnya ada banyak sekali jenisnya gitu. Kemudian tekan install. Nah, setelah install, kan sudah tersimpan tuh. Sudah tersimpan. Terus cara menggunakannya kita gunakan fungsi library. Jadi, misalnya kayak perpustakaan library dalam kurung ggplot2. Setelah kita panggil, kita baru bisa menggunakan built-in function yang terdapat dalam package ggplot. Ini misalkan contohnya seperti ini. Nah, ini yang data, ini datanya, kemudian ini estetiknya, kemudian plus geometrinya. Nah, ini biasanya kelihatan di sebelah kanan sih. Nah, ini di kanan, sorry. Nah, di sebelah kanan ini maka akan keluar visualisasinya. Nah, ini masih visualisasi yang sederhana banget gitu ya. Ini seperti ini. Ini contohnya untuk yang box plot dengan yang sumbu X-nya itu treatment, kemudian sumbu Y-nya itu yang tadi SPP total. Nah, secara umum seperti ini. Nah, biasanya umumnya dari masing-masing geometri, ini kan geobox plot ya, geometri lainnya itu bisa memiliki komponen-komponen yang berbeda gitu di dalam estetiknya. Nah, itu yang teman-teman perlu sesuaikan. Nah, tadi kan contohnya kasusnya ini teman-teman sudah tahu ya nama nama package-nya ggplot. Nah, ketika kalau misalkan teman-teman ingin tahu package apa yang digunakan untuk Nah, kalau yang di website yang ini, teman-teman bisa lihat ada berbagai jenis apa ya, visualisasi yang bisa digunakan, bisa dijalankan dengan ggplot. Nah, ini sebenarnya kalau yang website yang ini lebih ke gimana membuat apa ya, visualisasi yang lebih artistik gitu, yang warna-warni. Nah, tapi kalau misalkan untuk mengetahui step by step gimana sih cara membuat atau membangun sebuah apa ya, kode-kode terkait ggplot, mungkin bisa menggunakan yang website yang ini. Ini benar-benar semuanya ada sih, dari jenis-jenisnya apa, kemudian bagaimana cara menjalankan fungsinya. Nanti teman-teman bisa cek. Nah, ini tadi yang secara umum ya. Kemudian balik lagi ke slide. Nah, sebelum penjelasan tentang analisis statistik, mungkin kalau teman-teman ada yang ingin ada tanggapan sejauh ini, atau kita lanjut dulu, Faika? Kalau Atau misalkan ada teman-teman ada yang misalkan mau ada menanggapi. ada pertanyaan, bisa raise hand atau masukkan pertanyaannya di kolom chat supaya bisa direspon cepat gitu ya, Mas ya? Iya. Kalau misalkan belum ada, nanti mungkin terakhir gitu ya. Iya. Nah, oke, jadi tadi kan yang kita pertama tahu dasarnya gimana membuat objek, kemudian bagaimana memasukkan, bagaimana menyusun dataset di dalam file CSV, bagaimana kita memasukkan file CSV tersebut ke dalam R, kemudian
kita tadi sudah tahu sedikit tentang visualisasinya. Nah, sekarang yang sebenarnya cukup challenging gitu ya. Ya, terutama saya sih, saya merasa ini salah satu yang challenging karena memang latar belakang atau background matematika saya cukup lemah gitu. Bisa dibilang cukup lemah gitu. Jadi, ya ini cukup menantang lah untuk bagian ini, yaitu tentang jenis analisis statistik apa sih yang kita gunakan atau permodelan apa sih yang perlu kita gunakan untuk menganalisis sebuah data gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis permodelannya. Yang salah satu yang sederhana itu linear model untuk contohnya ketika hanya ada satu response variable dan satu explanatory variable, hanya ada satu di sumbu X dan satu di sumbu Y dan apa ya anggap aja misalkan di sumbu Y itu proporsi antara value di sumbu X dan sumbu Y-nya itu sama gitu. Mungkin agak susah dibayangkan ya. Tapi nanti ada contohnya. Kemudian ada juga jenis-jenis permodelan lainnya, yaitu dengan generalized linear model, ketika misalkan respons variabel memiliki error yang tidak terdistribusi secara normal. Jadi ada kadang di awal penggunaan data itu perlu dilakukan misalkan uji normalitas distribusinya, kemudian nanti bisa diuji residualnya dan banyak halnya gitu. Tapi ini baru pengenalannya gitu sih, karena biasanya untuk masing-masing jenis analisisnya ini perlu ya mungkin satu sesi tersendiri gitu, satu atau dua sesi tersendiri untuk paham tentang masing-masing jenis modelnya. Kemudian ada juga yang LMM, ada GLMM dan sebagainya. Maafin ada sedikit iklan ini kolet. Nah kemudian tahapan untuk analisis tadi kan jenis-jenisnya, jenis-jenis model-modelnya, kemudian gimana untuk kita bisa menginterpretasikan data kita gitu secara statistik. Yang pertama yaitu model fitting atau bagaimana kita mencari model yang sesuai gitu, model yang tepat yang sesuai dengan data kita. Jadi kadang kan data itu macam-macam kondisinya, ada yang misalnya distribusinya normal, ada yang tidak dan sebagainya. Nah ini tadi itu jadi menggunakan model apa saja. Kemudian setelah kita tahu model apa yang cocok, model-model apa saja yang bisa kita gunakan, kemudian kita lakukan model diagnostics atau pengujian apakah model dan faktor yang di dalamnya bisa diterima secara statistik atau perlu ada treatment khusus seperti misalnya transformasi dan sebagainya, transformasi dari datanya. Atau bisa juga dengan misalkan membandingkan model-model. Jadi misalkan ada sebuah data ini dianalisis dengan berbagai jenis model. Kemudian dari berbagai jenis model itu, kita ingin tahu model mana sih yang paling reliable. Nah, itu nanti ada caranya sendiri gitu. Dengan melihat, salah satu contohnya ada istilahnya AIC, itu untuk melihat apakah ada AIC dengan value tertentu itu yang paling sesuai gitu. Nah, itu mungkin ke depannya gitu. Kemudian setelah kita tahu model mana yang paling sesuai, kita lakukan ANOVA dan multiple comparisons untuk menentukan apakah ada perlakuan yang beda nyata atau tidak gitu. Dan sebenarnya ANOVA ini ada macam-macam gitu ya, jenis-jenisnya ada yang ANOVA, ANCOVA, MANOVA, dan sebagainya. Nah, ketika misalkan dari situ kita bisa lihat ada perbedaan nyata dalam tiap perlakuan, kita bisa melakukan analisis yang lebih lanjut yaitu post-hoc analysis untuk istilahnya mudahnya ya menentukan posisi dari tiap kelompok perlakuan dalam data. Jadi misalkan kita tahu, treatment A dan treatment B ini berbeda gitu, tapi berbedanya seperti apa? Apakah treatment A lebih tinggi atau treatment A lebih rendah? Kemudian jika ada treatment-treatment yang memang tidak beda nyata, nah kelompok data-data yang tidak beda nyata itu yang mana saja gitu, itu ditentukan melalui post-hoc analysis. Nah ini tadi ya contohnya, misalkan ini sebenarnya bukan yang scientific banget gitu, tapi ini ada contoh misalkan kalau teman-teman amati titik-titiknya itu sama semua kan, jadi itu semacam distribusi dari data kita di dalam istilahnya scatter plot gitu, atau ya scatter plot. Namun kita ingin tahu gitu kira-kira apakah misalkan model itu gampangannya itu semacam garis.
kira-kira garis manakah yang bisa mewakili data ini? Apakah garis yang lurus atau garis yang melengkung dan sebagainya gitu. Nah, inilah yang sebenarnya tantangannya tadi itu. Kira-kira data kita ini model seperti apa sih yang paling merepresentasikan data kita? Apakah yang lurus, yang melengkung, atau yang seperti apa? Ya, ada macam-macam jenis datanya. Kayak gitu. Nah, untuk tips belajar mandiri, karena memang biasanya umumnya sih emang mau nggak mau kita perlu belajar mandiri gitu untuk mengetahui gimana sih menggunakan R, karena kadang ketika kita running sebuah code itu bisa tiba-tiba ada error message-nya, dan itu yang kita kadang nggak bisa yang nunggu tanya orang, kita perlu cari tahu sendiri. Yang pertama tentu dengan googling, tinggal tadi misalkan error message-nya di copy, kemudian di paste di Google, nanti biasanya udah ada banyak informasi membahas tentang troubleshooting dari masalah tersebut. Kemudian bisa juga join courses, ya salah satunya belajar bersama PPI Cambridge ini. Kemudian bisa juga, nah teman-teman misalkan bisa mengacu dengan jurnal yang, misalkan ya teman-teman baca-baca jurnal, kemudian lihat, wah ini analisisnya sepertinya sama nih dengan analisis yang ingin aku lakukan. Terus kita bisa cek gitu di jurnal tersebut, kira-kira metode analisisnya apa sih gitu. Terus kadang beberapa jurnal itu juga mencantumkan lampiran berupa misalkan kode-kode R-nya gitu yang bisa kita gunakan. Kemudian tadi setiap ada error bisa langsung googling warning message-nya, diskusi dengan data scientist yang memang benar-benar punya background statistik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa menanyakan langsung ke platform tanya jawab. Jadi misalkan salah satu contohnya tadi yang sudah sempat aku singgung yaitu Stack Overflow. Di sana kita bisa buka akun, kemudian kita bisa langsung tulis gitu pertanyaan kita apa. Dan untuk saat ini kebanyakan informasi-informasinya dalam bahasa Inggris, belum banyak yang berbasis bahasa Indonesia. Jadi ya mungkin nanti teman-teman bisa coba explore gitulah. Nah, secara umum seperti itu. Kemudian dia ada beberapa referensi yang bisa teman-teman acu. Nanti kalau salah filenya bakal di-share juga. Jadi ini untuk tahu R yang paling dasar, itu bisa dari yang buku Essential of the R Language, tentang R, bahasa pemrograman R. Kemudian kalau ini karena mungkin saya background-nya biologi, jadi saya gunakan yang dari Statistics with R and Introduction for Biologists. Tapi ini sebenarnya bisa relevan untuk bidang ilmu lainnya. Nah, dari saya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mas Jamal untuk materinya. Jadi ternyata R banyak sekali fungsinya ya, bisa untuk analisis data, bisa juga untuk visualisasi data. Nah, jadi nanti setelah acara ini selesai akan dibagikan recording meeting ini, berikut file presentasi dan datasetnya, jadi nanti teman-teman bisa latihan sendiri di rumah begitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, untuk dokumentasi kita mau foto sebentar. Jadi untuk teman-teman yang berkenan, mohon untuk mengaktifkan videonya. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan, tidak dipaksakan. Ya, Kak Rizka mungkin bisa ya kasih aba-aba. Oke, sebentar ya. Pada nyalain videonya. Oke, udah semua? Atau masih ada yang masih menyalakan? Kalau tidak, saya mulai aja. Oke. Bentar ya. 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizka dan teman-teman yang sudah bersedia. Jadi sekarang kita mulai sesi tanya-jawab. Saya cari dulu pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama,
untuk Mas Jamal, apakah ada perbedaan antara R dengan RStudio selain user-friendly? Langsung dijawab ya. Oke, jadi sejauh yang aku tahu memang bedanya cuma di itu saja sih, di user friendly-nya. Kalau misalkan di R itu kan kita bisa sudah mempersiapkan kode-kode apa yang, misalnya kita bisa menyimpan gitulah, bisa menyimpan dan kita bisa melihat kode apa saja yang sudah kita tulis, bisa kita sambil kita tulis. Dan kalau misalkan R itu kita hanya langsung input sudah gitu. Jadi input kodenya terus running seperti itu. Jadi kurang kurang praktis sih sebenarnya. Tetap lebih ya secara fungsi dan lainnya sebenarnya sama gitu. Sama-sama menjalankan bahasa pemrograman R. Oke. Oke, Mas Jamal, semoga menjawab ya. Kemudian pertanyaan dari Ferry Fernando, kalau untuk analisis data yang sumbernya atau jenis data geospasial di R, bisa tidak ya, Mas? Setahu saya bisa gitu. Jadi misalkan tadi contohnya, misalkan ya untuk visualisasi dalam map plot tadi, jadi memang data yang dimasukkan itu data-data geospasial seperti longitude, latitude untuk bisa misalkan menunjukkan poin-poin tertentu yang ada di dalam peta gitu. Jadi bisa gitu. Oke, semoga itu juga menjawab. Kemudian ada pertanyaan dari Yani Anjani. Adakah web yang menyediakan sintaks untuk setiap analisis statistiknya? Untuk websitenya biasanya karena memang bisa dibilang apa ya, fungsi-fungsi dalam R ini ada banyak banget dan terus berkembang. Kita pun sebenarnya kalau misalkan tadi ya memiliki kemampuan untuk coding yang mumpuni, kemudian statistik yang mumpuni, itu sebenarnya bisa gitu kita membuat package sendiri dan kemudian setelah kita buat kita share seperti itu. Jadi kalau untuk website yang benar-benar semua analisis statistiknya itu aku rasa belum ada sih karena memang apa ya function-functionnya tuh terus berkembang. Itu sih sebenarnya keunggulannya R. Jadi bisa dibilang kayak nggak ada batasnya gitu sih untuk belajarnya, bakal nggak ada habis-habisnya. Benar ya, Mas, karena siapapun bisa bikin package dan siapapun bisa pakai gitu ya, Mas ya? Ya, benar banget. Dan itu kan bakal ke-update terus gitu sih. Benar. Kemudian ada pertanyaan dari Sandi. Ketika menganalisa model kita, linear model atau GLM, summary atau ANOVA yang harus saya gunakan, apa perbedaannya? Ini sepertinya Mas Andi ini sudah biasa menggunakan R nih sepertinya. Sudah ketika menganalisis model apa ya ANOVA apa yang digunakan. Nah sebenarnya kan ANOVA ada macam-macam tergantung dari jenis datanya. Nah kalau untuk perbedaannya sebenarnya aku sini nggak hafal sih perbedaan secara detailnya ANOVA seperti apa, MANOVA seperti apa, ANGKOVA seperti apa. Cuma itu biasanya tergantung dari jenis datanya gitu. Ada data-data yang memang istilahnya kalau karena bisa dianalisis secara one way atau two ways atau pairwising dan sebagainya dan macam-macam jenisnya itu ya dengan melihat perbedaan data itulah kita menentukan kita menggunakan ANOVA atau jenis apa ya test of signifikansi yang berbeda seperti itu. Ya, Mungkin agak kurang menjawab sih soalnya apa ya itu sangat kasuistik banget gitu sih. benar, Mas. Mungkin itu maksudnya signifikansi mana sih yang kita pakai itu tergantung sama modelnya ya, Mas. Maksudnya apakah datanya Iya, itu asumsi model atau tidak gitu iya, ya, Mas. iya. Kemudian ada dari Yani Anjani lagi, bagaimana memodifikasi warna pada visualisasi di RStudio? Nah, ini tadi misalkan contohnya ggplot ya, seperti yang tadi sudah sedikit aku singgung kan, di dalam komponen ggplot itu ada beberapa hal. Ada yang misalkan tadi fungsinya sendiri, fungsi ggplot, kemudian ada estetik, ada geometri. Nah, di argumen estetik inilah kita bisa memodifikasi warna, kemudian misalkan bentuknya. Tadi misalkan kita di scatter plot ya, kita mau ada yang cuma titik-titik atau
kita bentuknya segitiga-segitiga itu bisa gitu, tinggal kita sesuaikan kayak gitu. Untuk tahu bagaimananya itu, misalkan kita bisa googling gitu di kadang misalkan untuk simbol-simbol tertentu, misalkan simbol segitiga, persegi, titik, kemudian dan sebagainya, itu ada kodenya sendiri masing-masing. Nah, itu yang ya saya sendiri sebenarnya nggak hafal gitu, tinggal googling aja biasanya sudah ada sih jenis-jenis kode-kode untuk memodifikasi warna misalkan, atau memodifikasi bentuk. Iya, benar ya Mas ya. Jadi kalau misalnya nanti kita cari di Google, biasanya dia pilihan warnanya itu banyak sekali gitu ya Mas. Ya. Kalau nggak salah tuh saya pernah coba dia misalnya untuk warna magenta gitu, dia kayak ada kode gitu ya Mas. Iya. Jadi Iya. bisa kita search sendiri di Google. Iya. Tapi terus bawaan ggplot-nya juga dia udah ada misalnya kita ketik purple atau red. Ya, jadi itu kayak misalnya warna-warna basic gitu. Tapi kalau misalkan kita mau bikin yang warna yang lebih spesifik, warna tertentu itu, ya kita bisa menggunakan kayak kode-kode tadi itu. Nah itu dari googling bisa ya Mas ya? Bisa banget. Oke, terus kemudian dari Ahmad Fauzan Fatoni, Mas Muklis, apakah kita bisa menguji asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dari sebuah model, misal asumsi klasik untuk model regresi linear? Nah, apakah kita bisa menguji asumsi? Bisa gitu. Jadi sebenarnya kita bisa menguji. Jadi sebenarnya ada cara gitu, dengan fungsi tertentu kita bisa melihat misalnya kan dari sebuah data ya, apakah distribusinya normal, kemudian apakah residualnya itu terdistribusi secara rata atau misalkan tidak. Nah itu di situ nanti kita bisa lihat apakah salah satu cara tadi itu model diagnostik untuk melihat apakah model tersebut sesuai atau tidak dengan datanya. Ya kayak gitu sih bisa. Ya, benar Mas. Mungkin bisa ditunjukin gitu Mas di RStudio, mungkin kayak gimana sih bikin diagnostic plot gitu. Gimana ya, aku agak lupa sih ininya kodenya. Jadi emang kalau aku sendiri sebenarnya nggak aku hafalin gitu sih, nggak aku hafalin kodenya. Tinggal kalau emang butuh kodenya baru cari-cari gitu. Oke. Ya, Mungkin kalau Vika hafal. Aku saya nggak hafal juga sih Mas. Cuma biasanya tahap-tahapnya kita cobain model dulu gitu ya Mas pertama. Iya. Terus kita bikin diagnostic plot, itu nanti ada fungsinya, bisa di googling juga ya Mas ya. Iya. Maaf nggak Munculnya hafal kayak soalnya. ada 4 macam plot gitu kan Mas. Betul. Kita lihat, tapi yang paling umum sih kita lihat Kiki plot namanya, Kiki normal gitu ya Mas. Kalau misalnya dia ngikutin garisnya, berarti dia normal. Kalau misalnya dia kayak acak-acak gitu, dia berarti nggak normal, dan silahkan coba model lain kali gitu ya Mas ya. Iya, biasanya gitu sih. Oke. Terus ada pertanyaan dari Luri. Penasaran apa kekurangan R? If R is so powerful, how come it is still free? Nah, sebenarnya kalau menurut aku sih ya, ini menarik banget sih. Apa kekurangan R? Jadi pertama R itu proses istilahnya learning curve. Jadi gimana kita mempelajari R itu biasanya di awal-awalnya itu pasti berat banget, kayak susah. Terus itu yang biasanya orang langsung nyerah gitu. Soalnya emang untuk mengetahui awalnya R itu cukup berat gitu. Terus baru ketika kita kayak semacam aha moments-nya, kita tahu ternyata kayak gini nih. Itu kita baru mulai belajar mengembangkan yang lain-lainnya gitu. Itu sih sebenarnya dari proses belajarnya. Mungkin pertama itu di tahap awal belajar itu pasti ngerasa kesusahan gitu. Terus selain itu kalau menurut pengalaman pribadi sih ya, kekurangan R itu kadang untuk membuat sebuah misalkan histogram yang sebenarnya simple banget bikinnya di Excel, tapi di R itu butuh kodenya macam-macam. Itu sih yang kadang agak ngeselin. Sebenarnya mau bikin visualisasi yang sederhana, tapi kok tahapannya atau kode-kode yang ditulis itu cukup banyak. Itu sih. Iya Mas. Kadang salah ketik satu aja tuh langsung. Iya itu. Mas. Benar banget tuh.
Terus apalagi Iya sih. kalau udah dicari-cari ini gimana caranya nggak tahu atau gimana gitu. Iya, benar-benar. Jadi mungkin apa perjuangan di awalnya itu kayak codingnya gitu ya Mas, kayak harus Iya. benar jeli, udah lengkap belum kurungnya gitu-gitu. Kecil-kecil tapi Mm-mm. kalau misalnya kita miss satu aja dia bisa error gitu ya Mas. Mm-mm. Oke, Aku boleh nanya nggak? ya boleh. Ini Boleh. mungkin pengalaman pribadi juga ya, karena saya sebenarnya baru pakai R juga. It's really fun, banyak hal yang bisa dikerjakan. Tapi ada satu kendala. Tadi kalau nggak salah, Jamal pakai MacBook juga ya? Iya. Nah, MacBook. saya pernah ada masalah install beberapa package kalau pakai Mm-mm. MacBook. Dan nggak tahu sih, waktu itu ngobrol sama temen yang pakai MacBook juga. Dia bilang akhirnya dia pakai R-nya di komputer yang Windows. Mm. Nah, itu how did have you face problem like that before? Atau kalau iya, how did you manage to get around installing the package? Nah, sebenarnya ini juga kadang tricky sih gitu. Eh, di beberapa kondisi emang kadang kita nggak bisa install package atau apa gitu kan, kadang error-error. Nah, biasanya sih cara yang paling sederhana yang pertama bisa dilakukan tuh restart dari R-nya. Ya, kadang memang ya nggak tahu ya, sama memang perlu di restart, setelah dinyalakan lagi itu baru bisa gitu, itu di restart beberapa kali. Kalau memang benar-benar nggak bisa itu ya ya baru perlu cari cara lain untuk bisa menginstal tadi package-nya. Ya simple, paling cara pertama sih di restart sih. Iya, kira-kira begitu, Kariska. Nanti bisa dicoba gitu, di restart. Ya gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ahmad Fauzan Fatoni. Apakah R bisa digunakan untuk kualitatif analisis? Sebenarnya ya kalau secara pribadi memang belum pernah sih menggunakan R untuk analisis kualitatif, karena ya belum ada bayangan sih yang dimaksud analisis kualitatif itu seperti apa. Um, Mungkin kalau misalkan bisa menjelaskan yang dimaksud kualitatif analisis itu seperti apa. Saya kalau saya Ya, pribadi sih belum begitu tahu sih gitu, mohon maaf. ya mungkin Ahmad Fauzan Fatoni bisa dimasukkan ke kolom Spesifikan gitu. lebih detailnya gimana gitu ya. Jadi nanti bisa dibahas lagi sama. Nah, untuk berikutnya sementara dari Cecilia Katrina, apa bedanya R sendiri yang punya ggplot dengan Python yang punya matplotlib dalam visualisasi data? Nah ini karena memang saya sebenarnya nggak pernah pakai Python sih, jadi emang the only language yang pernah aku tahu ya cuma R language aja gitu, cuma bahasa pemrograman R. Untuk bedanya kurang tahu sih, cuma sejauh yang aku tahu tentang beda dari R dan Python itu lebih ke apa ya, istilahnya penggunanya sih. Jadi dan kegunaannya, kalau misalkan R itu kan biasanya benar-benar untuk yang scientific, untuk riset, tapi kalau Python itu lebih ke yang misalkan dari programmer atau misalkan yang um, apa ya, data scientist kayak gitu sih. Jadi uh, kalau untuk dari segi visualisasi datanya, aku pribadi sebenarnya nggak, kurang begitu tahu sih, mohon maaf. Oke, semoga menjawab ya. Dan Meskipun nggak menjawab sih Cecilia, tadi. Cecilia mungkin nanti bisa ikut ke sesi kita minggu depan gitu kan, yang belajar Python. Jadi nanti Iya, nah. ke pemateri berikutnya. Um, ini ada pertanyaan lagi dari Ferry Fernando. Lebih bagus mana, Tableau atau R? Nah, ini tergantung definisi bagus itu seperti apa sih. Yang kalau kita mendefinisikan bagus sebagai lebih mudah untuk memvisualisasikan, tentu Tableau lebih mudah untuk memvisualisasikan. Tapi kalau misalkan kita ingin yang dimaksud bagusnya yang lebih apa ya istilahnya, um, scientifically rigorous, ya mungkin R sih. Jadi lebih apa ya, untuk analisis statistik yang spesifik atau misalkan dengan kondisi-kondisi data yang tertentu gitu, R itu bisa lebih powerful gitu untuk apa yang menganalisis data tertentu atau memvisualisasikan data gitu. Iya. Jadi tergantung dari penggunaannya sih. Kalau misalkan penggunaan yang bisa dibilang umum atau yang apa ya, mungkin seperti itu bisa lebih mudah digunakan menggunakan Tableau gitu. Ya kembali lagi sih yang dimaksud dengan bagus seperti apa.
Mungkin ini ya Mas ya, kayak kata Mas Jamal. Jadi kalau misalnya mau visualisasi, Tableau lebih mudah juga digunakan dan bagus. Tapi kalau misalnya kita mau analisis yang rigorous, kata Mas Jamal gitu kan, itu pakai R. Jadi kayak R itu bisa untuk analisis, bisa juga visualisasi, tapi lebih mantap analisisnya pakai R gitu ya Mas. Iya. Baik, Kak, aku mau nanya lagi dong. Iya. Iya. Jadi misalnya, ini nggak tahu ya pengalaman pribadi juga. Jadi selama ini kan sebenarnya saya pakai Stata. Nah, terus pernah nyoba bikin tabel 2x2 dengan R. Itu kok jadi susah banget ya. Dan apa namanya, kalau dengan Stata itu kan kita bisa pindahin copy output-nya, copy table langsung ke Excel, itu langsung otomatis. Nah, sedangkan kalau R itu tuh it takes several steps to reach that point gitu loh. Atau ternyata memang sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk bikin tabel 2x2 ini. Makasih. Ya, terima kasih. Nah, sebenarnya tabel 2x2-nya itu tergantung untuk tujuan untuk apa sih. Kalau misalkan memang cuma bikin tabel gitu ya, biasanya kalau saya pribadi ya udah bikin tabel aja di Word atau di Excel gitu kan, dia lebih mudah gitu kan. Jadi nggak untuk hal-hal yang bisa Bener Mas. digunakan di situ ya di situ aja gitu. Tapi kalau misalkan pie chart yang sebenarnya cuma simple gitu ya, bikin aja di apa di Excel juga bisa gitu ya. Apa ya, memilih ini aja sih, mana yang kira-kira lebih mudah, mana pakai R atau pakai software lainnya. Nah, kalau untuk caranya sendiri sebenarnya apa ya karena belum pernah mencoba sih gimana bikin tabel di dalam R, tapi ya jadi belum bisa memberi respons sih gimana step by step-nya. Iya, setuju sih sama Mas Jamal. Saya juga kalau misalnya data itu selalu impor dari Excel dulu, terus dalam bentuk CSV, baru masukin ke R. Tapi kalau misalnya mau masukin satu-satu ke R, memang lama ya Mas sepertinya, kayak memang kita ikut satu-satu. Ya, Mas. Apalagi kalau misalkan datanya banyak banget gitu kan, itu rawan banget miss gitu. Iya. Itu Kariska, jadi kayaknya nggak apa-apa. Lebih baik Excel ya Mas? Ya kalau misalkan bikin tabel doang sih, ya Excel aja nggak apa-apa. Lebih baik masukin datanya di Excel dulu. Gitu. Nah, terus ini lanjutan dari Ahmad Fauzan Fatoni yang tadi soal kualitatif analisis. Dia bilang datanya berbentuk script, jadi bisa atau tidak gitu di R. Nah, kalau misalkan datanya berupa kayak hasil wawancara ya itu mungkin ya sebenarnya belum kebayang sih. Cuma yang aku bayangkan misalkan kita ingin tahu apa ya jawaban dari rekaman wawancara gitu ya, kan tentu apa ya biasanya perlu ada software lainnya sih yang untuk mengetahui, intinya mengkuantitatifkan skrip rekaman wawancara itu terhadap ya, tadi misalkan data kuantitatif, baru setelah itu data itu yang dimasukkan ke dalam R. Tapi kalau misalkan dari wawancaranya langsung, misalkan harus recording gitu terus dimasukkan ke dalam R, belum pernah tahu sih caranya. Tapi misalkan kalau misalkan sempat googling dan ketemu, mungkin tuh bisa jadi hal yang menarik sih, bisa motong waktu analisis data kualitatif lebih cepat. Iya. Iya. Ya, semoga menjawab untuk Ahmad Fauzan Fatoni. Iya, setuju sih sama Mas Jamal. Mungkin ini ya, datanya sendiri kan kalau kita mau sebenarnya tergantung tujuannya. Kita mau deskriptif, jadi misalnya kita laporkan dalam bentuk kata-kata atau paragraf, atau sebenarnya data kita tuh meskipun dia kualitatif, bisa aja kita bikin kuantitatif, misalnya kayak jenis kelamin pria wanita itu kan sebenarnya kategorikal gitu kan Mas, tapi bisa sih kita bikin kuantitatif, bikin grafik gitu kan di art. Kan tergantung ya Mas tujuannya, atau kita misalkan, mau deskriptif atau gimana gitu. Ya, atau misalkan berdasarkan dari nggak tahu ya kalau mungkin contohnya tadi ya dari segi rekaman wawancara contohnya. Rekaman wawancara kan biasanya orang ngomong dengan emosi tertentu, bisa dengan tone tertentu kan. Kira-kira misalkan ada software lain yang bisa mendeteksi tone tersebut, jadi ketika ada si tone-nya tersebut bisa dikuantifikasikan berapa banyak sih
misalnya orang ini menyebutkan tone tertentu, misalkan tone marah atau tone sedih di dalam wawancaranya, baru itu nanti dimasukkan ke dalam AR. Itu unik sih sebenarnya. Kalau misalkan, mungkin kalau di biologi ada sih kayak tentang bioakustik gitu, jadi Oh ya. sempat sih tertarik kayak hal gitu. Iya. Iya. Mantap ya Mas ya. Oke. Aika, aku nanya lagi dong. Iya. Jadi kalau untuk kasus di penelitian saya banyak menggunakan instead of linear regression tapi jadi logistic regression. Nah, kayaknya kalau logistic regression itu nggak ada fungsi langsungnya ya kalau di R. Kalau logistik ya tadi itu pakai yang log. Jadi misalkan ya kita dalam linear model, kemudian kita ingin mengubah variabel tertentu, misalnya mentransformasikan variabel tertentu ke dalam apa ya istilahnya melogistikkan sebuah data, itu nanti tinggal kasih log, terus dalam kurung buka nama variabelnya, kemudian kurung tutup. Ya, secara umum nanti bisa apa ya mentransformasikan data dari variabel itu. Jadi kayak istilahnya ada fungsi di dalam fungsi gitulah. Kayak gitu Mbak. Terima kasih. Kebayang nggak sih sebenarnya atau? Belum sih, belum kebayang karena belum nyobain juga. Cuma kemarin sempat diskusi sama ada pengguna R juga. Nah, kalau saya kebiasaan di software lain, saya pakai Stata. Nah, itu kan sangat-sangat straightforward ya, what kind of logistic regression you want. Misalnya kayak binomial atau multinomial atau macam-macam. Jadi itu kayak very straightforward sintaksnya ini. Tapi kalau di R kemarin sempat dicobain sih sama temen. Dia nggak se-straightforward kalau di Stata. I guess tadi nyambung ke ininya komennya Luri ya. Kenapa if it's so powerful, it is still free. Ya, it is powerful, tapi seperti Mas Jamal bilang, learning curve-nya sangat curam. Iya, di awal sih pertama. Iya. Iya. Setuju. Emang di awal susah sekali. Mudah-mudahan nanti bisa dicoba ya Kak Riz. Dan nanti mungkin bisa kontak Mas Jamal gitu kan privately. Kalau Iya, bisa via IG Jamal MH promosi Mas. Mantap. Aku tulis ini di chat kalau misalkan ada yang misalkan mau komunikasi atau diskusi lebih lanjut. Gitu. Okay. Mungkin kalian emailnya juga kali Mas, siapa tahu dia nggak pakai. Ya, oke. Kalau emailnya boleh muklis@gmail.com-nya aku tulis juga. Oke. Kayaknya nggak ada yang nanya lagi, Pak Eka. Iya. Kalau tidak ada yang mau tanya lagi, kita cukupkan hari ini. Tapi sebelumnya, sebentar. Sebelumnya saya minta teman-teman untuk isi feedback form. Linknya ada di kolom chat ya. Jadi untuk bahan evaluasi PPI Cambridge dan juga untuk Mas Jamal mungkin ya untuk pengembangan program. Ya. Oke. Terima kasih banyak untuk Mas Jamal dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Saya cukupkan kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Kalau ingin terima kasih PPI Cambridge. Ya, terima kasih Mas Jamal. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya.